ini bentuk protes rakyat Papua terhadap pemerintah pusat yang memperlakukan pemimpinnya secara tidak adil. Kenapa sampai seperti itu, Dek? Satu, bahwa ketika ditetapkan tersangka, Pak Gubernur tidak pernah diperiksa. Itu kemarahan pertama rakyat Papua. Kok bisa orang ditetapkan sebagai tersangka belum didengar keterangannya? Nah, itu kan bertentangan dengan pasal 184 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Bahwa sebelum orang dinyatakan tersangka harus didengar keterangannya dulu dengan dua alat bukti. Ini belum didengar keterangannya, lalu lantas dinyatakan tersangka, dicekal secara diam-diam. Sehingga rakyat Papua membaca waktu itu ini ada gerakan kriminalisasi lagi. Kenapa tidak terbuka KPK? Kenapa harus saya mengumumkan waktu itu? Saya mengumumkan Pak Gubernur jadi tersangka. Tanggal 12 di depan Makobrimob kepada rakyat Papua bahwa kalian punya gubernur sudah dinyatakan tersangka. Dan ini bentuk perlawanan dari seorang Lukas NMB. Ini bentuk perlawanan. Saya kira wajar kalau Pak Lukas melakukan perlawanan, kan dia disolimi. Seorang gubernur Papua ditetapkan tersangka tidak pernah diklarifikasi dulu. Apalagi ini menyangkut gratifikasi 1 miliar. Harusnya ditanya dulu. Setiap transaksi transfer ke siapa saja itu tidak bermasalah. Yang penting harus dipertanggungjawabkan uang itu asalnya dari mana. Ini yang tidak ditanya dulu, harusnya KPK tanya dulu. Pak Gubernur, ini transfer 1 miliar. Ini uang apa bulan ini, tanggal sekian. Ini tidak ditanya, langsung dinyatakan sebagai tersangka. Itu yang membuat kemarahan masyarakat Papua kepada KPK karena tidak profesional. Tidak mendengarkan dulu. Oke, kalau gitu kenapa tidak dikonfirmasi ke KPK? Kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan pertama? Ya, itu yang saya bilang, Mbak. Ini saya mau jelas ceritanya ya kalau mau cerita itu. Jadi saya tiba di rumah gubernur kediaman itu hari Minggu tanggal 11. Pak Gubernur katakan, Pak Roy, saya sudah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri untuk pergi berobat ke luar negeri. Tanggal 12 izinnya mulai berlaku sampai 14 hari, berarti 26. Tetapi ada juga panggilan KPK untuk didengar keterangannya tanggal 12. Waktu itu Pak Lukas mengatakan bahwa saya harus berangkat, saya sakit. Bapak Gubernur minta maaf. Minta maaf. Sebagai tim hukum Bapak, saya tidak merekomendasikan Bapak keluar dari tanah Papua. Karena Bapak sedang dipanggil KPK untuk diperiksa untuk hari besok. Hitungan saya satu, kalau Bapak keluar, itu nanti alasan KPK Bapak mangkir dari panggilan. Yang kedua, Bapak melarikan diri. Itu bisa bahaya Bapak untuk Bapak sendiri. Satu, menyangkut kesehatan dan keselamatan Bapak. Yang kedua, menyangkut bagaimana kecintaan rakyat Papua terhadap Bapak. Kalau Bapak dilihat diperlakukan tidak adil seperti itu bisa terjadi kerusuhan horizontal. Kenapa terkesan begitu takut? Anda nggak percaya dengan KPK? Bukan tidak percaya. Karena peristiwa ini sudah ada peristiwa yang mendahuluinya. Yaitu peristiwa tahun 2009 di mana Pak Lukas mau di OTT juga. 2019? Iya 2019, bulan Februari waktu itu. Di Hotel Borobudur? Di Hotel Borobudur. Seolah-olah Pak Lukas mau melakukan penyuapan terhadap Kementerian Dalam Negeri. Oke, nanti kita akan masuk ke sana. Tapi berawal dari dugaan menerima gratifikasi uang sebesar 1 miliar rupiah. Kini dugaan korupsi Gubernur Lukas NMB meluas hingga setoran tunai ratusan miliar di meja judi. Apa jawaban sang pengacara?